Selamat datang kembali dalam cerita Harapan, Pilihan, dan Perjuangan. Di part selanjutnya, part 5 usaha Bimo yang tak kenal lelah. Selamat menonton. Pada suatu hari nampak Bimo duduk di mejanya yang sederhana, dikelilingi oleh tumpukan buku dan kertas soal yang mulai kusut di ujungnya. Sinar lampu belajar menyinari wajahnya yang terlihat serius. Suasana malam begitu sunyi, hanya terdengar suara halus pensil yang menari di atas kertas dan detak jam dinding yang seolah ikut menghitung waktu perjuangannya. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Tapi Bimo tak bergeming. Ia telah bertekad. Persiapan tes PNS ini adalah jalannya untuk mengubah nasib. Setiap malam, ia meluangkan waktu untuk belajar, mengerjakan latihan soal, dan menyusun strategi. Setelah selesai, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa, berharap segala usahanya membawa hasil yang diimpikan. Bimo, sudah malam. Istirahat dulu, panggil Bu Mair dari ruang tamu. Suaranya penuh perhatian. Ia tahu, anaknya begitu keras kepala ketika mengejar sesuatu yang dianggap penting. Bimo menoleh sesaat. Sebentar lagi, Bu, masih ada beberapa soal yang belum selesai. Jawabannya selalu sama, penuh tekad meski kelelahan mulai tergambar di wajahnya. Bu Mair akhirnya mendekat. Nah, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kalau bukan rezekimu, itu bukan berarti kamu gagal. Bimo menunduk sejenak, mencerna kata-kata ibunya. Namun, ia lalu menatap Bu Mair dengan mata yang syarat harapan. Tapi Bu, saya ingin membuktikan kalau saya bisa. Kalau kerja keras saya tidak sia-sia. Mendengar jawaban itu, Bu Mair hanya bisa tersenyum kecil, meski hatinya diliputi rasa cemas. Ia tahu, Bimo bukan hanya sedang berjuang untuk tes PNS, tetapi juga untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu menggapai impian. Hingga pada suatu hari, Bimo yang tidak lelah mencari dan menambah wawasan untuk dapat mengikuti dan harapan diterima PNS berhasil. Bimo mendatangi teman dari kakaknya Ardi yang sudah berhasil menjadi seorang PNS. Namanya Rian. Mereka akhirnya bertemu dan membahas ketertarikan Bimo yang ingin menjadi seorang PNS. Suasana berlangsung di sebuah kedai kopi sederhana di kota kecil mereka. Bimo bertemu dengan Rian, teman kakaknya Ardi, yang sudah beberapa tahun bekerja sebagai PNS di kota itu. Rian tersenyum sambil menyesap kopinya. Jeti, Bimo, dengar-dengar kamu lagi persiapan buat tes PNS. Ya, Bimo, iya, Kak Rian. Makanya saya mau tanya-tanya, kan Kak Rian udah lebih pengalaman. Saya pengen tahu lebih banyak soal prosesnya. Rian mengangguk, wah, bagus itu semangatnya. Kalau boleh tahu, kamu daftar di posisi apa nanti? Bimo, rencananya saya mau ambil formasi di administrasi. Katanya peluangnya lumayan besar kalau di situ. Tapi saya masih bingung soal mekanisme tesnya. Rian tersenyum kecil, oh, tidak salah kalau pilih administrasi. Biasanya formasi itu memang banyak dibuka, terutama di kota kecil seperti kita. Tapi saingannya juga banyak. Kamu udah mulai belajar soal-soalnya? Bimo, udah. Kak, saya ikut bimbingan belajar, terus beli buku-buku latihan soal. Tapi jujur, masih ada beberapa materi yang saya belum terlalu paham, apalagi soal wawancara. Katanya itu bagian yang paling sulit. Ya, Rian tertawa ringan. Iya, wawancara memang sering bikin gugup, terutama kalau wawancaranya senior-senior. Tapi sebenarnya nggak terlalu rumit kalau kamu udah siap. Yang penting, kamu tahu tugas dari posisi yang kamu lamar. Bimo mengangguk pelan. Jeti, nanti saya harus banyak baca tentang tugas-tugas administrasi. Ya, Rian, betul. Misalnya, kalau kamu daftar di bagian administrasi, kamu harus paham dasar-dasar kerja administratif. Kayak cara menyusun dokumen, bikin laporan, atau mengatur data. Kamu juga perlu tahu dasar-dasar aturan pemerintahan yang relevan. Bimo, wah, berarti banyak banget yang harus saya pelajari. Rian tersenyum menenangkan, jangan keburu panik. Kamu belajar pelan-pelan aja, yang penting konsisten. Kalau ada waktu, coba juga cari tahu peraturan-peraturan terbaru yang biasanya ditanyakan. Bimo terlihat berpikir. Kak Rian dulu gimana persiapannya? Rian tertawa kecil, saya juga dulu belajar dari nol. Sama kayak kamu. Tapi yang paling penting itu niat dan fokus.
Kalau kamu rajin latihan soal, baca materi, dan tahu apa yang dicari oleh instansi, peluang lulus makin besar. Oh iya, jangan lupa simulasi tes CAT. Bimo, CAT, itu yang pakai komputer, kan, Rian? Iya, itu. Biasanya tes ini yang jadi penyisihan awal. Kalau nilainya nggak lolos passing grade, otomatis gugur. Kamu harus sering latihan biar terbiasa sama model soalnya. Bimo mengangguk yakin baik. Kak, saya bakal lebih sering latihan soal CAT mulai sekarang. Rian, bagus. Kalau ada yang perlu ditanya lagi, jangan sungkan ya. Semangat terus. Bimo, saya yakin kamu bisa. Bimo tersenyum tulus terima kasih banyak. Kak Rian, doakan saya ya Kak Rian. Percakapan diakhiri dengan senyuman Rian dan Bimo. Meski terasa berat, Bimo merasa lebih yakin setelah mendengar langsung dari seseorang yang telah melalui proses itu. Kini, ia siap melanjutkan perjuangannya dengan lebih fokus dan percaya diri. Dari sinilah Bimo akhirnya semakin bersemangat dan lebih percaya diri dalam menggapai harapannya demi membanggakan kedua orang tua tentunya. Bersambung ke part selanjutnya.